Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hena Reza Mirfatus Soleha dari kelas IPS 3 dengan NIM 2421 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu toxic masculinity dan apa itu toxic femininity. Nah, topik ini sangat penting untuk kita pahami karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan perilaku yang dianggap normal, padahal sebenarnya dapat menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Masuk nih ke pembahasan yang pertama, yaitu toxic masculinity. Apa sih toxic masculinity ini? Nah, toxic masculinity merupakan pola pikir atau perilaku yang menganggap bahwasanya laki-laki harus selalu kuat, tidak boleh menangis, harus selalu dominan, harus selalu agresif, dan tidak boleh menunjukkan emosi. Padahal laki-laki juga manusia yang memiliki perasaan sama halnya seperti perempuan. Ia memiliki rasa takut, rasa sedih, dan juga memerlukan dukungan emosional dari orang lain. Nah, kemudian contoh nih dari toxic masculinity. Yang pertama, menganggap laki-laki yang menangis itu lemah. Yang kedua, memaksa laki-laki harus selalu berani dan tidak boleh gagal. Yang ketiga, menganggap kekerasan sebagai tanda kejantanan. Yang keempat, mengejek teman laki-laki yang lembut atau pendiam. Dan yang kelima, budaya cowok harus selalu tahan sakit dan tidak boleh curhat, padahal laki-laki juga berhak untuk curhat dan cerita ke orang lain. Nah, dampaknya akhirnya laki-laki sulit untuk mengekspresikan emosi. Stres dan tekanan mental juga meningkat, mudah marah dan juga agresif, hubungan sosial menjadi tidak sehat dan risiko depresi akan meningkat. Nah, kemudian masuk nih ke toxic femininity. Toxic femininity merupakan perilaku atau tuntutan sosial yang membuat perempuan merasa harus selalu lembut, harus selalu cantik, harus selalu penurut, dan juga menyenangkan orang lain. Bahkan kadang ada yang sampai mengorbankan dirinya sendiri. Perempuan selalu ditekan untuk memenuhi standar tertentu agar dianggap sebagai perempuan ideal. Nah, kemudian contohnya dari toxic femininity, misalnya yang pertama, perempuan harus selalu tampil cantik agar dihargai. Yang kedua, perempuan tidak boleh marah karena dianggap tidak sopan. Nah, yang ketiga, terlalu bergantung pada validasi orang lain. Dan yang keempat, memendam masalah sendiri agar terlihat baik-baik saja. Dampaknya, perempuan akan merasa insecure atau tidak percaya diri. Yang kedua, terjadi kecemasan sosial. Kemudian, tekanan terhadap penampilan fisik, sulit menjadi diri sendiri, dan kesehatan mental akhirnya terganggu karena terlalu memikirkan penilaian orang lain. Nah, kemudian apa kira-kira dampak bagi kehidupan sosial? Baik toxic masculinity maupun toxic femininity dapat merusak hubungan sosial tentunya. Misalnya nih dalam pertemanan, muncul ejekan-ejekan bahkan sampai perundungan. Yang kedua, biasanya orang menjadi takut untuk menunjukkan diri yang sebenarnya dan kurangnya empati antar teman. Nah, kemudian dalam keluarga, biasanya anak laki-laki dilarang untuk menangis dan anak perempuan cenderung terlalu dikekang, hingga akhirnya komunikasi dalam keluarga menjadi tidak sehat. Nah, kemudian dalam lingkungan masyarakat, apa nih kira-kira? Tentunya akan muncul stereotip gender. Yang kedua, ketidakadilan terhadap laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya sulit untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai. Nah, kemudian apa nih kira-kira dampak bagi kesehatan mental? Kesehatan mental ini apa sih? Nah, kesehatan mental ini merupakan kondisi emosional atau psikologis seseorang di mana tekanan sosial akibat toxic masculinity maupun toxic femininity menyebabkan beberapa hal. Misalnya yang pertama yaitu overthinking, kecemasan berlebihan, rendah diri, stres berkepanjangan, kesulitan mengekspresikan perasaan, dan merasa tidak cukup baik. Banyak orang akhirnya memendam emosi karena takut dihakimi oleh lingkungannya. Nah, contoh nyata nih dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam toxic masculinity. Misal ada seorang anak laki-laki, ada siswa laki-laki, ia mendapatkan nilai yang jelek, akhirnya ia merasa sedih dan ia ingin menangis. Namun teman-temannya justru malah mengejek ia dengan berkata,
cowok kok nangis? Nah, dari kalimat yang sederhana seperti ini dapat membuat seseorang akhirnya malu untuk mengekspresikan perasaannya. Akhirnya laki-laki akan merasa bahwasanya ketika ia menangis itu adalah hal yang memalukan dan itu adalah hal yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, kemudian contoh nyata atau contoh dalam kehidupan sehari-hari dari toxic femininity. Misalnya nih, ketika ada seorang perempuan yang merasa minder karena standar kecantikan di media sosial. Ia merasa harus selalu cantik dan sempurna agar diterima oleh teman-temannya. Akibatnya, ia menjadi tidak percaya diri dan sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, kemudian bagaimana nih cara untuk mengantisipasinya? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama, kita perlu untuk menghargai emosi. Baik laki-laki maupun perempuan berhak sekali untuk menunjukkan emosi secara sehat. Yang kedua, tidak mudah menghakimi. Kita perlu untuk menghindari mengejek orang hanya karena tidak sesuai dengan stereotip gender yang ada. Kemudian yang ketiga, menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu untuk memaksakan diri untuk mengikuti standar sosial yang berlebihan. Kita harus menjadi diri kita sendiri, selagi kita nyaman ya lakukan seperti itu. Yang keempat, membangun lingkungan yang positif. Biasakan untuk saling mendukung dan juga menghargai sesama, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kelima, kita perlu bijak untuk menggunakan sosial. Jangan mudah percaya pada standar hidup atau penampilan yang tidak realistis. Tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan seseorang yang ada di media sosial, karena biasanya yang ditunjukkan di media sosial itu belum tentu seperti kehidupan nyata ia di kehidupan sehari-harinya. Dan yang keenam, yaitu berani untuk mencari bantuan jika merasa tertekan secara mental. Jangan takut untuk bercerita. Ceritakan semua yang kalian rasakan pada orang-orang yang kalian percaya, misalnya nih ke keluarga, teman, sahabat, guru, ataupun ke orang-orang yang ahli seperti psikolog. Nah, terakhir nih, ada nih pandangan positif yang mungkin perlu kita bangun ya. Kita perlu memahami bahwasannya menangis itu bukan tanda seseorang lemah, dan menjadi lembut bukan berarti tidak kuat, dan semua orang berhak untuk dihargai tanpa melihat gendernya. Baik laki-laki maupun perempuan, baik tua, muda, remaja maupun anak-anak, semuanya berhak untuk dihargai. Dan terakhir, kesehatan mental. Kesehatan mental itu penting, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi, maskulinitas dan feminitas yang sehat seharusnya membantu seseorang berkembang menjadi pribadi yang baik, bukan menekan diri sendiri ataupun orang lain. Kesimpulannya, toxic masculinity maupun toxic femininity merupakan pola pikir yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan juga kesehatan mental seseorang. Karena itu, kita harus belajar untuk menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, tanpa terikat pada stereotip yang berlebihan. Dengan saling memahami dan juga mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan juga penuh empati. Cukup sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.